Saudara, ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada saudara di sini, terutama kalau kita berbicara tentang apa yang akan datang di tahun 2025. Saya mengambil satu frasa di 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga. Nah, saya mengajak saudara untuk membuka ayat itu 2 Tesalonika pasal pertama ayat yang ketiga. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Tesalonika. Dan Paulus dan rekan-rekannya mengucapkan syukur kepada Allah karena mereka melihat dua hal yang positif terjadi di antara jemaat di Tesalonika. Nah, perhatikan apa yang dikatakan di sini ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena, nah perhatikan kalimat selanjutnya, imanmu makin bertambah. Katakan makin bertambah. Imanmu, yaitu iman jemaat, makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, perhatikan di sini Paulus dan rekan-rekannya mengucapkan syukur kepada Allah karena mereka menyaksikan dua hal positif yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Tesalonika. Yang pertama, mereka mengamati bahwa iman jemaat makin bertambah, dan yang kedua dikatakan di sana kasih terhadap sesama makin kuat. Siapa di sini percaya bahwa kalau kita menemukan dua hal ini, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah. Amin. Haleluya. Nah, saya ingin saudara memperhatikan frasa itu. Imanmu makin bertambah. Nah, frasa makin bertambah mengandung arti sangat sekali bertambah. Sangat sekali bertambah atau bertumbuh dengan pesat. Ada satu versi Alkitab ESV yang mengatakan sebagai berikut, imanmu bertumbuh dengan berlimpah-limpah. Jadi bukan hanya bertumbuh, tapi bertumbuh dengan berlimpah-limpah. Saudara, kalau iman yang bertumbuh dengan berlimpah-limpah menggembirakan hati Paulus dan rekan-rekannya, sehingga mereka mengucapkan syukur kepada Allah. Saya yakin hari ini Allah sangat senang melihat iman anak-anaknya bertumbuh dengan berlimpah-limpah. Haleluya. Tahun 2025, saya percaya Roh Kudus mengajak setiap kita untuk menggenapi ayat ini. Mari saudara kita makin hari, iman kita makin bertumbuh. Haleluya. Amin. Dengan berlimpah-limpah. Bukan sedikit, tapi berlimpah-limpah. Sehingga orang-orang di sekitar kita melihat pertumbuhan iman kita, mereka mengucapkan syukur kepada Allah atas pertumbuhan ini. Saudara, kalau kita melihat keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa menemukan dua kali Yesus dibuat heran. Dua kali Yesus dibuat heran. Insiden yang pertama adalah di Matius 8 ayat yang ke-10. Nah, mari kita buka ayat itu. Matius 8 ayat yang ke-10. Nah, kata heran di ayat itu mengandung arti kagum. Pada waktu Yesus melihat iman perwira ini. Nah, perhatikan ayat yang ke-10, Matius 8 ayat yang ke-10. Setelah Yesus mendengar hal itu, nah perhatikan kalimat selanjutnya, heranlah ia. Betul apa tidak?
dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Apa yang membuat Tuhan heran? Apa yang membuat Tuhan kagum? Bukan paras mukanya, bukan logatnya, bukan gantengnya orang ini, fasihnya orang ini. Yang membuat Tuhan heran kagum adalah iman sebesar ini. Haleluya. Tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Nah, ingat, saudara, perwira ini bukanlah bagian dari perjanjian Allah dengan Israel. Dia seorang Roma, non-Yahudi, tidak memiliki perjanjian dengan Allah, tapi di sini Tuhan memuji iman orang ini. Bahkan dia mengatakan, iman seperti ini, sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang-orang perjanjian, yaitu Israel. Kenapa Tuhan memuji iman ini? Nah, kalau kita melihat ayat yang ke-8, kita menemukan jawabannya. Perhatikan di sana. Tetapi jawab perwira ini kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, kalau kita konteksnya di sini, orang ini datang kepada Yesus, mengatakan hambaku sakit, lumpuh, sangat menderita. Dan Tuhan mengatakan kepada perwira, oke, saya akan ke rumahmu untuk menyembuhkannya. Dan perwira ini menjawab, Tuhan gak usah datang ke rumah. Yang aku perlukan itu cuma sepatah kata dari mulutmu. Haleluya. Amin. Dan hambaku ini akan sembuh. Nah, statement itu membuat Yesus heran. Sehingga dia mengatakan iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Firman-Mu cukup, haleluya. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah, saya percaya di antara kita ada orang-orang yang memiliki iman yang bertumbuh seperti ini. Katakan amin. Yesus di sini dibuat heran, firman Allah mengatakan. Tadi saya katakan 2 kali dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus dibuat heran. Yang pertama, dia dibuat heran dalam arti kagum karena iman perwira ini. Yang kedua, Yesus juga dibuat heran tetapi secara negatif. Yaitu di kampung halamannya sendiri di Nazaret. Nah, saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada seorang pun di sini, tidak ada satu pun gereja seperti Nazaret. Haleluya. Amin. Jangan sampai komunitas ini menjadi Nazaret. Jangan sampai rumah kita menjadi Nazaret. Gereja kita menjadi Nazaret. Apa yang terjadi di sana? Markus pasal yang ke-6. Sekarang mari kita lihat di sana. Markus pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Markus 6. Pada waktu Yesus ada di Nazaret, dia juga dibuat heran. Tetapi secara negatif. Lain dengan pada waktu dia bertemu dengan perwira itu di Kapernaum. Alkitab mengatakan dia dibuat heran dalam arti kagum. Karena iman perwira itu. Tapi di sini, di kampung halamannya sendiri, Alkitab mengatakan Yesus
dibuat heran. Nah, perhatikan heran atas apa? Perhatikan ayat yang ke-6. A. Markus pasal 6 ayat yang ke-6. Ini jangan sampai menjadi realita dalam kehidupan setiap kita yang percaya, katakan amin. Amin. Alkitab mencatat insiden ini supaya kita bisa menghindari. Haleluya. Jangan ditiru ini. Di kampung halamannya sendiri Alkitab mengatakan ia, Yesus, merasa heran atas apa? Ketidakpercayaan mereka. Nah, jelas kalau kita melihat konteks yang di sana kita bisa mengerti. Di ayat yang kedua, jemaat yang telah mendengarkan dia, pada mulanya mereka takjub besar ketika mendengarkan dia. Setelah itu mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat dilakukan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yesus ditolak oleh orang-orang di kampung halamannya sendiri. Mereka di sana memandang remeh Yesus. Aku kenal kamu kok. Kamu besar sama aku. Kamu kan tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Mereka merasa kenal sama Yesus sehingga mereka memandang remeh Yesus. Bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Dan Alkitab mengatakan Tuhan di sana tidak dapat mengadakan satu mujizat pun kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ayat yang ke-6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara, melalui pesan ini saya ingin memberi semangat kepada kita semua. Ayo tahun depan 2025, harapan kita adalah makin hari iman kita makin bertambah. Haleluya. Amin. Makin, tidak makin merosot seperti orang-orang ini di Nazaret ya. Akhirnya menolak Tuhan. Memandang remeh Tuhan. Makin bertambah seperti jemaat di Tesalonika. Nah, saya akan memberikan kepada saudara 3 rahasia untuk supaya iman kita bisa makin bertambah. Atau bertumbuh dengan berlimpah-limpah. Bagaimana kita bisa menyebabkan iman kita makin bertumbuh dengan berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya saya percaya kita membuat Tuhan heran. Dalam arti positif. Seperti halnya dengan cerita yang kita baca di Matius pasal yang ke-8. Dia heran atas iman perwira itu. Bagaimana kita semua bisa mengalami pertumbuhan iman. Iman yang makin bertambah. Saya memberikan pada saudara hari ini 3 rahasia dasar ya. Sangat sederhana sekali. Kalau saudara mengikuti khotbah-khotbah saya mencoba untuk menjadi lebih sederhana. Sangat sederhana. Karena firman Allah itu harus disampaikan dengan clear, dengan sederhana supaya jemaat bisa menanggapi dan menerapkannya. Haleluya. Dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rahasia pertama, bagaimana iman kita bisa makin bertambah. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita semua, kalau saya mengatakan semua, yaitu orang-orang Kristen yang sudah lahir baru. Kita semua
Tidak ada pengecualian, pendeta, non-pendeta, diaken, penginjil, atau jemaat biasa. Kita semua sudah, katakan sudah. Kita semua sudah memiliki suatu ukuran imannya Allah. Sudah memiliki suatu ukuran imannya Allah. Nah, saya mau katakan ini kepada saudara. Perjalanan pertumbuhan iman dimulai dari pengertian ini. Haleluya. Perjalanan pertumbuhan iman kita dimulai dari pengertian ini. Artinya apa? Saya orang percaya, sudah lahir baru, saya sudah memiliki suatu ukuran imannya Allah dalam hatiku. Dan saya bertanggung jawab untuk supaya iman ini yang ada dalam hatiku makin hari makin bertambah. Haleluya. Tadi yang pertama, orang percaya sudah memiliki suatu ukuran imannya Allah. Nah, sekarang mari kita buka Markus 11 ayat 22 sampai 23. Perhatikan terutama ayat yang ke-22. Markus 11 ayat 22 dan 23. Yesus menjawab mereka, yaitu murid-muridnya, percayalah kepada Allah. Nah, perhatikan statement itu. Percayalah kepada Allah. Dalam bahasa aslinya, kalimat itu bisa diartikan atau dikatakan seperti ini. Milikilah imannya Allah. Milikilah imannya Allah atau milikilah iman yang dimiliki Allah. Nah, di ayat-ayat sebelumnya kalau kita membaca konteksnya di sini, Yesus sudah menunjukkan kepada para murid bahwa dia sendiri memiliki imannya Allah. Betul apa tidak? Karena di ayat-ayat sebelumnya, terutama ayat 12 sampai 14, Yesus mengutuk pohon ara. Dan setelah itu 24 jam kemudian, para murid menemukan pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon ara itu mati, kering sampai ke akar-akarnya. Ayat 21, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Dan Yesus menjawab mereka, perhatikan di sana, milikilah iman yang dimiliki Allah. Dan di ayat yang ke-23, Yesus menjelaskan secara terperinci sifat imannya Allah ini. Ayat 23, ayat yang tidak asing kalau kita pernah studi di Rema ya. Ayat 23, perhatikan di sana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Di sini Yesus secara terperinci menerangkan kepada kita sifat iman Allah. Nomor satu, dikatakan di sini, imannya Allah itu percaya dalam hati. Katakan amin. Percaya dalam hati. Yang kedua, mengatakan dengan mulut kita apa yang kita percayai. Haleluya. Mengatakan dengan mulut kita apa yang kita percayai. Dan yang ketiga, perhatikan, itu akan terjadi bagi kita. Jadi percaya dalam hati, mengatakan dengan mulut kita apa yang kita percayai, dan Yesus mengatakan, maka hal itu akan terjadi bagimu. Haleluya. Amin.
Ini adalah gambaran imannya Allah. Saudara mau lihat gambaran yang lebih jelas lagi? Kejadian pasal pertama. Nah, saya mengajak saudara, ya di sini kita Spirit Community kita mengangkat firman Allah. Jadi kita harus buka Alkitab. Haleluya. Amin. Ada banyak gereja tidak buka Alkitab, saudara. Nggak tahu apa yang dikhotbahkan di sana. Mereka buka apa saya nggak tahu. Orang Kristen harus buka Alkitab, baca Alkitab sendiri. Haleluya. Amin. Nah, ada kejadian Farsal yang pertama kita melihat gambaran tentang imannya Allah. Nah, kita tahu Farsal ini penciptaan langit, bumi, dan segala isinya. Betul apa tidak? Nah, kalau kita melihat uh, Farsal pertama ini, kita bisa menemukan dua frasa yang muncul berkali-kali, bahkan kurang lebih 9 kali muncul di Farsal ini, Farsal pertama. Dan frasa itu adalah berfirmanlah Allah. Yang kedua, ada frasa lagi, jadilah. Amin. Berfirmanlah Allah, jadilah. Misalnya di ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Amin. Markus 11:23 ini. Allah percaya dalam hati, mengatakan apa yang ia percayai, terjadi. Haleluya. Ayat yang keenam, berfirmanlah Allah, jadilah demikian. Ayat yang ke-9, ke-11, 14, 20, 24, 26, 29. Paling sedikit 9 kali kita menemukan frasa-frasa ini. Berfirmanlah Allah, maka hal itu jadi. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Ingat di Markus 11:22, Yesus mengatakan, milikilah imannya Allah. Betul apa tidak? Di sini kita melihat gambaran yang lebih jelas tentang imannya Allah. Imannya Allah adalah iman yang dia miliki untuk menciptakan langit, bumi, serta isinya. Dan di sini Yesus mendorong murid-muridnya di Markus 11:22 untuk memiliki imannya Allah. Haleluya. Amin. Memiliki imannya siapa? Imannya Allah. Mungkin kita mengatakan, ya nggak bisa, Pak. Itu kan Allah. Saya bukan Allah. Bagaimana saya, manusia biasa, saya Kristen, manusia biasa, memiliki imannya Allah? Saya mau katakan ini kepada saudara. Pada saat kita lahir baru, kita sudah menerima suatu ukuran iman dari Allah. Amin. Roma 12 ayat yang ketiga. Mari kita lihat ayat itu. Roma 12. Iman saudara bisa makin hari makin bertambah. Katakan amin. Bisa. Iman saya juga bisa. Iman saudara juga bisa. Haleluya. Kenapa? Pada saat kita menjadi Kristen, Allah sudah menanamkan suatu ukuran imannya sendiri dalam hati setiap anaknya. Nah, perhatikan Roma 12 ayat yang ketiga. Roma 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen di Roma. Dan dia mengatakan, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Pada setiap mereka ya. Apa yang Paulus katakan? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut, nah perhatikan kalimat selanjutnya. Menurut apa? Ukuran iman
yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen di Roma dan dia mengatakan masing-masing di antara mereka, di antara orang-orang percaya ini, masing-masing sudah memiliki suatu ukuran imannya Allah. Imannya Allah yang Yesus sebut di Markus 11:22. Suatu ukuran darinya, suatu porsi darinya sudah dimiliki oleh setiap orang percaya. Amin. Nah, sekarang lihat ayat-ayat yang sangat kita ketahui ya. Efesus 2, 8 dan 9. Efesus 2, 8 dan 9. Nah, di sini Paulus menerangkan bagaimana kita diselamatkan. Ya. Perhatikan di sana ayat yang ke-8, Efesus 2, 8 dan 9. Paulus mengatakan di bawah inspirasi Roh Kudus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Betul apa tidak? Nah, perhatikan kata selanjutnya itu. Nah, perhatikan kata itu di sana. Itu apa, Pak? Nah, itu akan kita bahas sekarang. Itu dikatakan di sana bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, kata itu di ayat 8 dan 9 menunjukkan bukan hanya kepada kasih karunia yang datangnya dari Allah karena kita tidak bisa menghasilkan kasih karunia itu sendiri di dalam kita. Kata itu juga menunjukkan kepada iman kita yang menyelamatkan kita. Nah, di sini Paulus mengatakan iman yang menyelamatkan kita bukan hasil usaha kita. Katakan amin. Bukan hasil pekerjaan kita, melainkan pemberian dari Allah. It's a gift, karunia dari Allah. Haleluya. Pemberian dari Allah. Nah, bagaimana kita sebagai orang berdosa dulunya memperoleh iman yang menyelamatkan kita? Jawabannya Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi melalui pemberitaan Injil, Allah deposit suatu ukuran imannya sendiri dalam hati kita yang olehnya kita diselamatkan. Yang percaya katakan amin. Ini bukan hasil usahamu. Ini bukan hasil pekerjaanku. Ini adalah pemberian dari Allah. Jadi setiap orang Kristen sudah memiliki suatu ukuran imannya Allah. Jadi rahasia pertama, bagaimana kita bisa mengalami iman yang makin bertambah. Yang pertama, aku dan saudara sudah memiliki suatu ukuran iman dari Allah. Amin. Yang kedua, rahasia kedua untuk supaya kita bisa mengalami iman yang makin bertambah adalah iman yang ada dalam diri kita ini harus diberi makan. Maka dari itu kita harus memberi makan iman kita dengan membuka Alkitab kita. Saudara bersama saya di sini. Bukan memberi makan dengan dongeng, mitos, apa yang kita dengar di medsos. Tidak. Apa yang Roh Kudus katakan kepada kita dalam firman-Nya. Nah, perhatikan Matius 4 ayat yang keempat. Kita tahu ayat ini. Matius 4 ayat yang keempat. Haleluya.
Oh Bapa di surga, ajari setiap kami untuk bisa lapar akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Matius pasal 4 ayat yang keempat. Tidak asing bagi kita semua di sini. Yesus mengatakan, tetapi Yesus menjawab, jelas perikopnya berbicara tentang pencobaan di padang gurun. Dan Yesus menjawab, mengatakan hal ini kepada iblis. Dia mengatakan, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Lalu dari apa? Tetapi dari setiap firman. Katakan firman. Katakan setiap. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apa yang Tuhan katakan di sini adalah apa yang dihasilkan roti atau makanan dalam tubuh kita sama dengan apa yang dihasilkan firman dalam imanmu. Haleluya. Amin. Apa yang diberi makan menjadi kuat dan makin bertumbuh. Maka dari itu kita yang punya anak kita tahu betapa pentingnya konsep ini kita memberi makan anak kita, bayi kita. Betul apa tidak? Tanpanya bayi kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Apa yang diberi makan menjadi kuat, makin bertumbuh. Roma 10 ayat yang ke-8 ada suatu frasa yang menarik di sana. Firman Allah disebut oleh Paulus firman iman. Firman Allah disebut Paulus firman iman. Mengapa? Karena firman Allah kalau dimakan oleh kita. Haleluya. Kalau kita mengkonsumsi firman Allah, apa yang terjadi? Maka kita akan menimbulkan dan menumbuhkan iman dalam hati kita. Amin. Firman Allah akan membuat iman saudara makin bertambah. Tidak ada pertumbuhan iman tanpa firman. Haleluya. Katakan amin. Satu cara iblis akan memastikan kita stagnan, tidak tumbuh dalam iman adalah kita dicobai atau dibuat menjauhi Alkitab kita. Tambah jauh dari Alkitab, tambah jarang membaca Alkitab, tambah kurang kita memberi makan iman kita. Dan iman kita akan menjadi lemah. Tidak akan bisa mengalami pertumbuhan apa yang dikatakan di antara gereja di Tesalonika, iman mereka makin bertambah. Hal itu hanya bisa terjadi kalau kita dengan setia memberi makan iman kita ini dengan firman Allah. Di Yeremia 15 ayat 16, Yeremia mengatakan sesuatu yang indah sekali dan ini menjadi rema buat saya pada waktu saya masih orang Kristen baru. Di sana 15:16 Yeremia mengatakan apabila aku bertemu. Bertemu apa Yeremia? Apabila aku bertemu perkataan-perkataanmu, maka aku akan menikmatinya. Haleluya. Amin. Maka aku akan menikmatinya. Firman-Mu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Saya berdoa kerinduan yang ada dalam hati Yeremia
kita semua miliki. Amin. Kalau kita bertemu dengan perkataan-perkataan Allah dalam Alkitab, kita akan menikmati semuanya. Haleluya. Dan firman-Nya menjadi kegirangan bagi kita dan menjadi kesukaan bagi kita. Saudara di sini, siapa di sini yang punya selera makan yang sehat? Angkat tangan. Oke. Nah, saya bersyukur ya, saya punya selera makan yang lumayan bagus. Harus dikontrol malah. Tapi ya, ada satu pelajaran yang saya pelajari dari Roh Kudus. Bertahun-tahun yang lalu waktu saya masih orang Kristen baru. Saya suka makan. Dulu saya lebih obes ya. Lebih gemuk ketimbang sekarang. Ya. Dulu saya suka makan. Bahkan di luar kontrol, makan terus. Tapi pada waktu suatu saat saya membaca Mazmur 119. Nah, kalau kita membaca Mazmur 119, kita bisa menemukan di sana suatu cinta, kesukaan pemazmur akan firman Allah. Betul apa tidak? Hampir dalam setiap ayatnya dia berbicara tentang kasihnya, cintanya akan firman Allah. Dan saya membaca Mazmur itu berulang-ulang kali, nggak tahu kenapa mungkin Roh Kudus mau mengajarkan sesuatu kepada saya. Ini bertahun-tahun yang lalu, hampir 30 tahun yang lalu mungkin. Saya membacanya lagi, Mazmur 119, saya baca-baca terus, dan tiba-tiba ada suatu ide dalam pikiran saya nggak tahu itu Roh Kudus, saya kira itu ide saya sendiri. Dan ide itu mengatakan setiap kali kamu makan, ingatlah akan satu bagian dalam kehidupanmu yang perlu diberi makan juga. Setiap kali kamu makan, ingatlah ada bagian dalam kehidupanmu yang perlu diberi makan juga, yaitu imanmu. Jadi setiap kali kita makan, jangan lupa, apakah aku sudah memberi makan imanku hari ini? Hmm. Banyak yang rajin memberi makan tubuhnya 3 kali satu hari, bahkan 5 kali. Tapi imannya nggak kasih makan. Dan mereka bertanya-tanya mengapa imanku makin hari makin merosot. Ya mau nggak dikasih makan? Cara bersama saya di sini. Jadi setiap kali saudara makan, ingatkan dirimu ada satu bagian dalam hidupmu yang juga harus diberi makan. Apa itu? Imanmu. Kasih dia makan. Amin. Kasih dia makan firman Allah. Jadi rahasia kedua supaya iman kita bisa makin hari makin bertambah adalah mari kita senantiasa memberi makan iman kita dengan firman Allah. Haleluya. Baca Alkitabmu. 4 pasal setiap hari. Kalau kita rajin membaca 4 pasal, kita akan selesai seluruh Alkitab. Mulai Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun. 4 pasal saja. Baca. Pelajari. Baca, baca, baca. Dan setiap kali saudara membaca Alkitab, katakan, terima kasih Roh Kudus, aku memberi makan imanku. Haleluya. Berbicaralah kepadaku. Aku haus akan firman-Mu. Berbicaralah kepadaku. Aku menikmati firman-Mu. Haleluya. Dengan sikap seperti itu, iman saudara akan makin hari makin bertambah. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, rahasia ketiga untuk memiliki iman yang makin bertambah adalah iman bukan hanya harus diberi makan, iman ini harus diekspresikan. Di apa? Ekspresikan, atau saya suka mengatakan iman harus dilepaskan. Jangan dibelenggu dalam hati. Lepaskan iman itu. Gunakan iman itu. Haleluya. Iman harus diekspresikan. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Ayat 17. Nah, kita tahu ayat-ayat ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Betul apa tidak? Ya. Perhatikan ayat yang ke-17.
Yakobus 2:17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, ya nggak apa-apa, Pak. Nggak boleh, mati imannya. Firman dengan jelas mengatakan, jika imanku tidak disertai perbuatan, apa yang terjadi? Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nggak boleh, saudara. Iman untuk makin bertambah harus disertai perbuatan. Ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini menarik sekali. Saudara pernah melihat tubuh tanpa roh? Apa yang kita sebut? Bahasa Indonesianya apa itu? Tubuh tanpa roh. Tubuh tanpa roh bahasa Indonesianya adalah mayat. Betul apa tidak? Dan kita belum pernah melihat mayat bertumbuh. Makin hari makin bertumbuh. Orangnya sudah mati. Rohnya kalau dia Kristen sudah kembali ke rumah Bapa. Betul apa tidak? Yakobus mengatakan, tubuh tanpa roh itu seperti, ibaratnya seperti iman yang tidak disertai perbuatan-perbuatan. Kita tidak bisa mengharapkan pertumbuhan. Iman untuk makin bertambah harus disertai perbuatan-perbuatan. Ada dua macam perbuatan yang harus kita lakukan untuk mengekspresikan iman kita. Ada dua macam perbuatan yang harus kita lakukan untuk melepaskan iman kita, menggunakan iman kita. Yang pertama, berkata-kata sesuai dengan firman Allah. Berkata-kata sesuai dengan firman Allah. Ibrani pasal yang keempat ayat 14. Siapa di sini percaya bahwa iman yang hidup bersuara? Amin. Iman kalau ia hidup bersuara. Saya bisa mendengarkan iman itu, saudara juga bisa mendengar iman itu. Karena apa? Iman yang hidup bersuara, ada suaranya, saudara. Ibrani 4 ayat yang ke-14. Penulis Ibrani berbicara kepada orang-orang Kristen dan dia mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh, perhatikan kalimat selanjutnya, berpegang pada pengakuan iman kita. Berpegang kepada pengakuan iman kita. Iman yang hidup bersuara. Alkitab mengatakan engkau harus berpegang teguh pada pengakuan imanmu. Katakan dengan mulutmu apa yang engkau percayai dalam hatimu. Haleluya. Amin. Katakan dengan mulutmu apa yang dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya mengenai situasimu. Di 2 Korintus 4:13, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka semua memiliki roh iman, sikap iman. Apakah roh iman atau sikap iman itu? Aku percaya, maka dari itu aku berkata-kata. Maka dari itu, kalau kita percaya akan sesuatu, kita akan mengeluarkan kepercayaan itu melalui perkataan kita. Haleluya. Amin. Jadi yang pertama, perbuatan apa yang bisa kita lakukan untuk mengekspresikan iman kita, yaitu kita berkata-kata sesuai dengan firman Allah. Karena iman yang hidup bersuara. Yang kedua, perbuatan yang kedua yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan iman kita, bukan hanya kita berkata-kata sesuai dengan firman Allah,
sesuai dengan apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya, tetapi juga tindakan. Katakan tindakan. Tindakan sesuai firman Allah. Tindakan sesuai firman Allah. Seperti yang kita lihat di Markus 5 ayat 25 sampai 34, seorang wanita yang sakit pendarahan telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dia percaya dalam hatinya dan dia mengekspresikan imannya yang pertama dengan perkataan. Dia mengatakan, asal kujama saja jubahnya. Betul apa tidak? Dia mengatakan itu ya. Asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia melepaskan, dia mengekspresikan imannya melalui perkataan. Yang pertama. Yang kedua, bukan hanya dia mengatakan itu, asal kujama saja jubahnya aku akan sembuh dan dia tinggal di rumah. Tidak. Dia keluar dari rumahnya. Betul apa tidak? Dalam kondisi sakit, dia keluar dari rumahnya, datang mendekati Yesus. Apa yang kita lihat di sana? Tindakan sesuai apa yang dia percayai. Dia tidak mengatakan, oke, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tidak. Dia keluar, melangkah keluar dari rumahnya dan bertemu Yesus. Alkitab mengatakan pada saat itu Yesus lagi dikerumuni, banyak orang sulit mendekati Yesus pada saat itu, tapi hal itu tidak mencegah, menghambat imannya. Dia terus mendekati Yesus, akhirnya dia bisa menjamah jubahnya. Dan Alkitab mengatakan dia mengalami kesembuhan. Saudara, apa yang kita pelajari hari ini? Makin hari, imanmu makin bertambah. Makin hari, imanku makin bertambah. Itu yang sedang terjadi di jemaat di Tesalonika. Dan Paulus mengatakan kami mengucapkan syukur kepada Allah karena kami melihat pertumbuhan ini. Nah, saya berdoa ini terjadi. Haleluya. Di tahun 2025, haleluya. Iman kita makin hari makin bertambah. Tiga rahasia. Yang pertama, kita harus mengerti bahwa kita semua sudah memiliki suatu ukuran iman dari Allah. Dan yang kedua, kita harus memberi makan ukuran iman ini. Makan firman Allah. Amin. Dan iman ini akan bertumbuh. Dan yang ketiga, bukan hanya iman harus diberi makan, iman harus dilepaskan, diekspresikan, digunakan. Dua perbuatan. Menggunakan iman kita, mengekspresikan iman kita. Yang pertama, berkata-katalah sesuai dengan firman Allah. Berkata-katalah sesuai dengan imanmu kepada Allah. Dan yang kedua, tindakan sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan imanmu kepada firman Allah. Haleluya.